Yo guys, selamat siang. Welcome back with us, Koko dan Cici Driver. Hari ini gue mau ajak kalian jalan-jalan virtual lagi ke Hang Lekir, Jakarta Selatan. Buat apa? Buat balikin mobil ini guys. Si Apin. Jadi kemarin itu gue dikasih pinjem pakai sama Finfast Indonesia sebuah unit VF e34 untuk kita tes pakai vlog on beat. Segimana bagusnya, segimana iritnya, dan lain-lain. Kalian bisa simak di video-video sebelumnya lah ya. Nah hari ini gue pengen ngevlog aja video pengembalian mobil ini. Kapan ya bisa kayak influencer lain yang dikasih mobil secara gratis. Siapa yang mau, siapa mau. Oh ya, ini sebagai informasi tambahan, gue start dari baterai 84%, odometer 1337. Jadi selain ngevlog aja, nanti di akhir video gue mau share ya 1%-nya baterai si Apin ini bisa berapa kilo. Dengan mode berkendara yang suka-suka juga ya guys ya. Gue nggak sampai yang mirit-mirit sampai eco banget, enggak. Yang ugal-ugal juga enggak. Pokoknya ya mau nyalip-nyalip, nyantai-nyantai udah gitu aja. Nah, sebagai contoh kemarin itu untuk si Atoy, BYD Atoan, gue ngetes itu 1% baterainya bisa nempuh jarak sekitar 2,2 sampai 2,5 km aktualnya. Kalau si Aling, Wuling RV gue, itu 1%-nya bisa 2,2 sampai 2,3 km. Sekarang gue pengen ngitung nih, si Apin bisa berapa ya. Sebelum on the way, gue mau jemput anak gue dulu, nanti kita lanjut lagi. Baru aja jemput anak guys, jadi anak gue hari ini ikut apa Ji? Wih, ikut coding camp dia. Lagi liburan nih. Besok ada lagi ya? Ya sambil menikmati perjalanan gue pengen sharing sedikit ya. Karena ada banyak orang yang nanya juga, kalau jadi konten kreator tuh dapet cuannya dari mana sih? Banyak tuh yang nanya kayak gitu. Oh iya, kok tadi? Bahkan sampai ada yang nanya, berapa sih penghasilan lu dari AdSense YouTube? Penghasilan jadi konten kreator itu ada beberapa sumber. Yang pertama, bentar nih, gue barusan ngelewatin speed trap ya, dan gue bener-bener amazed sama bantingannya si Finfast VF e34 ini. Ini bukan karena gue dipinjemin unit, bukan karena gue di-endorse, tapi gue bener-bener amazed sama kelembutannya. Bener dah. Tanya. Terus emang ini rasanya kayak duduk di atas awan gitu loh. Iya, beneran. terus joknya juga empuk gitu, plushy. Kayak lewat gini aja kayak rasanya kayak empuk. Kayak ngayun-ngayun gitu. Sebagai contoh kan ini istri gue baru aja selesai operasi usus buntu ya. Dan dia tuh naik si Atoy, si Aling, dia ngeluh sakit gitu. Iya. Begitu naik si Apin ini, dia paling nyaman gitu. Kemarin Sepanjang tidur jalan. sampai mangap. Nah, sampai mangap-mangap dia tidur. Jadi gue ternyata sepanjang gue nyobain mobil, ini ya mobil yang paling lembut. Serius. Even Camry aja nggak selembut ini, sepengalaman gue ya. Biasanya kalau yang lembut kan kayak kamu bilang dia goyang-goyang gitu kan ya? Ya, Kata terlalu kamu ya? limbung banget kan. Nah, tapi kalau enggak ini sih ya, somewhere berasa. in between gitu. Jadi menurut gue, kalau kalian ngincar kenyamanan, mobil ini oke banget sih, lembut. Bener Terus lembut. duduk di belakang juga enak. Ya. Soalnya posisi bangkunya tuh dia agak Sudut rebahnya pas. ada agak rebah dikit, nggak biasa kalau di belakang kan pegel tuh pinggangnya. Kemarin kan abis operasi duduk di belakang nyobain, enak ternyata. Terus legroomnya juga lega. Kayak berasa lega banget di belakang. Iya. Sama Jeje biasanya kan duduk biasanya di atas terus kayak duduk kayak biasa. Kalau ini bisa senderan ya? Iya, bisa selonjoran. Sedih dong jadi balikin Apinnya. Kamu? Sedih nggak Jiji? Mama kayak gitu. Ya lumayan. Ya, anyway, thank you ya buat Finfast Indonesia sudah mempercayakan Koko Driver untuk minjemin unitnya, terus kita buat konten, dan much appreciated banget lah. Seorang Koko Driver yang beranjak dari konten taksi online bisa dipercaya untuk dipinjemin sebuah unit mobil yang bukan entry level loh ini. VF e34 ini lumayan middle to upper level lah. Terus selain bantingan yang lembut, panel-panelnya juga tebel-tebel loh. Nih kayak apa, plafon kalau diketok dari luar tuh tok gitu. Pintu. Nah, pintu juga berat. Terus kalau kalian ketok pintunya, nggak kayak dong gitu, tok. Bukan kaleng-kaleng ya. Pokoknya mirip kayak kalian tuh pakai mobil Jepang, tapi kalian lapisin peredam lagi. Percis tuh, tok gitu. Cuman yang perlu gua notice, dia kan
panelnya tebel ya. Cuman kayaknya jadi ketebalan panel sama panel gap itu beda ya. Panel gap itu kerenggangan antar panel. Nah, kalau kerenggangannya itu mungkin agak kerenggang. Jadi suara-suara motor lewat segala macam agak ngerambat. Peredamannya yang agak kurang. Ngerambat masuk. Sama biasanya pintunya kayak Keras ya. Berat banget ya. Jadi kalau peredaman oke, tapi ada rambatan suara mirip-mirip kayak kaca nggak ketutup sempurna. Gitu. Ya plus minus lah ya, nggak ada orang. ini dari Via. Iya Iya, benar. bener. Ini memang buat kalian yang belum tahu, VinFast itu dari Vietnam, mobil nasionalnya mereka ya. Dan wow, sebuah negara bisa bikin mobil yang maksudnya gimana ya? Pemain baru bikin mobilnya ternyata sebagus ini gitu. Yaudah, kita lanjut lagi ke topik utama. Tapi gue mau lewatin tol dulu ya supaya gue bisa konsen dulu. Lanjut, udah masuk tol guys, jadi aman ya. Gue bisa berkendara dengan pelan-pelan lah di pinggir gitu kan, sambil ngobrol, sambil sharing. Sebelum masuk ke topik utama lagi tadi, gue pengen share ya. Gue lupa nih guys, si VF e34 ini dia tuas lampu sennya itu di sebelah kiri. Jadi gue masih suka kebalik nih antara wiper sama sen. Kalau bawa mobil Eropa kan ya kita udah terprogram malam bawah sadar tuh Eropa pasti otomatis kiri gitu. Nah kalau ini masih kagok kadang-kadang. Jadi mau belok nyalain wiper terus. Terus kedua yang mau gue bahas lagi, radius putarnya kecil banget, minim banget. Jadi kalau mau putaran U-turn, take U-turn gitu, mobil ini bisa belok sampai patah banget. Oh gitu. Sampai matah banget. Oh, keren dong. Kalau mobil-mobil lain tuh yang terkenal radius putarnya bikin susah tuh kayak Yaris Lele tuh jauh. Jadi dia nggak bisa take U-turn sampai patah banget gitu, ngelambung. Nah kalau mobil ini bisa sampai patah banget. Itu gue lupa bahas kemarin di walk around tour sama POV driving, dan itu salah satu yang bikin impresif banget gitu mobil ini. Tapi back again, disclaimer, semua itu adalah review subjektif ya. Mungkin beda-beda setiap orang, ya silahkan di sharing aja di kolom komentar. Jadi kembali ke laptop guys, pembahasan utama gue mau share ke kalian cara konten kreator dapetin penghasilan. Yang pertama itu udah pasti dari YouTube. YouTube ada AdSense, mau short form ataupun long form keduanya dapet. Tapi kalau yang short form dia hitungannya lebih sedikit. Nah kalau long form itu adalah YouTube yang versi durasi panjang, yang landscape. Itu kasarannya AdSense-nya, kalau views-nya 100.000, dirupiahin itu sekitar 900 sampai 1 juta rupiah. Nah kalau bisa lebih bisa kurang, tergantung dari kualitas konten kalian sama niche. Jadi kalau kontennya lebih segmented, yang lebih edukatif, gitu. bayarannya lebih tinggi. Oh gitu, dia bisa nilai dari situ. Ya, kalau kontennya cuma vlogging santai, biasa nilainya lebih turun. Itu CPM namanya. Terus kedua, nggak cuma dari itu aja, pengaruh dari region juga. Biasanya kalau negara-negara maju, bayarannya per kliknya itu lebih tinggi. Nah, kalau negara-negara berkembang, per kliknya lebih rendah. Tergantung iklan kan ya. Yeah, kalau target audiens kalian itu negara maju, misalkan nih, kalian bisa berhasil bikin vlog yang bahasa Inggris. Jadi bisa ditonton orang Amerika gitu yang negara maju. Tuh lebih tinggi lagi CPM-nya. Let's say ibaratnya kalau target audiensnya 100.000 views, kita dapat 900.000 untuk orang Indonesia. Kalau target audiensnya orang Amerika, kita bisa dapat 1,5 juta rupiah gitu. Itu AdSense yang pertama. Kedua, dapat dari kolaborasi dengan brand, endorse. Nah, kita dibayar berdasarkan engagement yang kita punya. Engagement itu semua faktornya, dari followers, rata-rata views, rata-rata jumlah komen, likes, itu semua ada rumusnya. Jadi nggak serta-merta followers tinggi pasti bayarannya tinggi, nggak juga. Ada yang followersnya standar tapi konten-kontennya tuh menarik, engagementnya bagus. Nah itu sekali kolaborasi sama brand bisa tinggi gitu. Rentangnya pokoknya kalau kolaborasi sama brand, endorse gitu ya. Kalau gua nih, satu video YouTube, kalau full video tuh bisa di 7 juta sampai 10 juta satu full video. Kalau untuk yang short form kayak TikTok, Instagram gitu, per video bisa di 5 jutaan. Tapi itu beda influencer, beda content creator, beda rate. Itu gue sebut sebagai rata-rata aja. Itu penghasilannya. Jadi dari brand melihat kita, oh ini orang cocok nih untuk bikinin video kayak gini, VinFast.
bawa nama Finfast. Nah, kita kan dibayar per video. Itu sumber penghasilan konten kreator. Kerjasama dengan brand per video. Nah, kerjasamanya nggak cuma per video doang. Ada yang bisa jadi brand ambassador. Kalian digaji per bulan. Tapi ada target produksi video. Ada juga affiliate. Affiliate tuh beda lagi. Berarti yang kedua itu tadi ya, endorse per video, dibayar per video. Yang ketiga, sekarang ada yang namanya affiliate, afiliator. Yaitu kalian nggak dibayar langsung sama brand, kalian promosiin produknya. Kalau berhasil ada penjualan, kalian dapat komisi per produk yang terjual. Misalkan istri gue nih punya produk wash makeup, gue berhasil jualin ke viewers gue satu piece, misalkan harganya 1 juta, komisi ke gue 10.000. Ya kalau gue jual ke 10 viewers, gue dapet 1 juta gitu. Tadi berapa? 10.000 kali 10. 100.000 total komisi keranjang kuning gitu. Bedanya kalau yang dibayar per video itu kita ngiket, ada kontrak, ada surat perintah kerja, ada memorandum of understanding, pokoknya itulah, ada deadline. Nah kalau affiliate suka-suka, kalian mau gaya bahasanya gimana, mau langsung guys gue baru CO Finfast nih VFI34 CO ya gitu, itu boleh kalau yang affiliate. Nah kalau yang kerjasama dengan brand, kalian harus ngikutin brief dari mereka. Gue nggak mau nama brandnya jelek gitu, atau ada juga brief lu review apa adanya gitu, mau positif negatif keluarin semuanya. Ada juga sesuai brief aja. Ada yang jangan singgung brand lain gitu. Jadi kalau disimpulkan ada 3 revenue stream ya jadi content creator. 1 AdSense, 2 bayaran per video, collab sama brand, endorsement, 3 affiliate atau komisi penjualan per piece. Tapi yang menarik ya guys, selain 3 revenue stream tadi, ada juga efek positif lainnya kalau menjadi content creator ya. Kalian bisa generate revenue dengan exposure kalian. Contohnya kayak aku. Aku kan buka workshop auto detailing nih. Ya kan, karena aku udah berhasil menghimpun penonton, aku jadi lebih dipercaya gitu kan. Oh ini orangnya kredibel nih gitu. Ya udah, gue kenalin, gue punya nih workshop detailing, lo coba di gue gitu. Makanya ini tips juga buat para content creator juga nih, karena aku ngelihat belakangan ini udah banyak orang yang udah bikin konten taksi online juga. Jangan menunjukkan citra negatif kalian gitu. Curhat atau sesuatu yang bisa menimbulkan selisih paham tuh lebih baik dikurangin. Timbulin citra positif supaya orang ya itu exposure-nya bagus, image-nya bagus, sama brand juga mau masuk gitu. Kalau gue ngomong begitu pasti banyak yang bilang nih, berarti kita harus jadi munafik dong kok. Kasarannya iya guys. Ya mungkin munafik terlalu kasar kali ya. Maksudnya harus jaga image positif lah gitu. Ya, istilahnya kan ya namanya hidup kan kayak kita di kantor aja, kita kesel sama teman kerja kita, nggak mungkin dong kita terang-terangan ngomong sama dia, konfront depannya, nyari ribut gitu kan. Tetap ya kita udah, harus jaga relasi, jaga image ya, gitu istilahnya gitu kayak aja. Intinya ya aku yakin yang nonton nangkep lah maksudnya apa gitu. Kita harus jaga image positif aja, nggak boleh ini, karena ya itu kita salah satu aja negatif sekali aja, positivity yang kemarin udah dibangun bisa langsung wipe out semua, hancur dalam semalam. Ya istilahnya kayak gini aja udah banyak yang kenal ya. Gimana kalau kayak artis-artis top itu, iya, misalnya dia ngeluarin muka capek dikit ntar dianggapnya sombong. Iya, padahal namanya manusia kan mungkin ada kadang ada salah, ada lagi capek, ada nggak sengaja. Kayak kemarin aku bikin video POV driving bareng si Ato itu. Aku kan suka komentarin Lane Holger lah apa-apa. Ternyata ada yang oke setuju tapi dia nyari gitu. Ini orang pasti ada salahnya. Dan gue kena gitu. Akhirnya gue diserang gitu, maksudnya lu orang lain salah, lu sendiri begitu. Padahal menurut gue, ya gue nggak ngebela diri ya. Gue mengakui gue salah. Padahal menurut gue, tapi itu gue nggak merugikan orang. Tapi tetap diserang pasti. Ya udahlah gitu. Gue akhirnya sampai di platform thread itu, aku disinggung, diserang gitu. Ya udah aku memunculkan diri, terus aku bilang, oke Pak, saya orangnya gitu. Ya mohon maaf kalau saya salah, silahkan hujat apa adanya aja. Kamu parkir itu kan? Iya. Padahal tuh kan parkiran ya emang disuruh parkir di situ kan? Iya. Kedua aku nggak parkir, cuman berhenti nurunin barang, iya. Terus yang diserang itu karena ada rambu stop
dilarang stop. Padahal rambu dilarang stop itu maksudnya untuk jalan raya, Jalanannya. bukan jalanan ruko. Tapi nggak apa-apa, itu cuma cerita doang guys. Silakan mau koreksi gue ya, dari situ gue juga belajar. Oke, kalau gue tuh bukan manusia sempurna juga. Nah dari situ justru gue jadi terima kasih sama orangnya udah diingetin. Oh iya, mulai sekarang gue juga gue berhenti, gue mencoba memahami orang lain lah. Alright guys, sudah sampai di lokasi pengembalian ya. Agak sedih ya, karena mobil ini mobil enak sebenarnya. Kuncinya 2 guys dikasih ke gue, dan gue mau kasih lihat kalian ininya ya, kondisinya. Jadi VinFast VF e34 yang dikasih pinjam ke gue tuh warna putih. Udah gue balikin dengan kondisi seperti pada awal gue ambil. Ini plat nomornya pakai selotip. Terus body juga aman semua, interior aman. Sambil bantu gue ngecek guys, soalnya serah terima mobil. Door trim belakang aman semua, plafon, elektrikal gak ada yang rusak ya, masih berfungsi dengan baik. Electric tailgate juga. Terus ini portable chargingnya ada di dalam ya. Tuh, di dalam. Sama ini. Surat jalan ada di sini. Surat jalan, nah di sini. Tara. Oke, saatnya pengembalian unit. Kita coba kunci. Aduh, kepencet electric tailgate-nya. Oh iya, sekalian tuh. Masih berfungsi dengan baik ya. Cuman sayangnya ya, ini udah ada start stop button, tapi buka tutup kuncinya harus pakai kunci. Belum smart keyless button gitu. Dadah. 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 Yuk kita balikin kunci dulu. Kantornya di dalam sana guys. Iya pak. Mari. Sekarang kita cek barang ininya ya guys. Barang PIC-nya. Soalnya kalau serah terima mobil harus dicek secara detail supaya sama-sama enak. Sama pengalaman bawa mobilnya sendiri gimana? Ini sih lembut banget ya. Kalau buat keluarga sih enak banget loh. Iya, dari Surprise banget ya sebagai seorang yang hobi otomotif. comfort ya memang. Iya, comfort Dari oriented sih. kelihatan di videonya. Bantingannya lembut. Enak dan emang berat gimana ngomongnya ya, tapi kayak dia tuh nggak kelihatan enteng gitu. Iya. Solid. Solid. Oke, aman sih. Oke, harusnya. aman ya. Paling Udah selesai, tinggal pulang. Gue lupa guys, ngecek sisa baterainya. Tadi kan topik awal kan ngecek sisa baterai ya. Kita cek yuk. Oke, gue finish di Odo 1370, sisa baterai di 67%. Alright guys, segitu aja yang bisa gue share seputar sumber penghasilannya para konten kreator ya. Semoga ini bisa memotivasi rekan-rekan driver lain yang lagi mulai ngonten nih dan bisa membuka wawasan bakal mau ngarahnya kemana gitu. Jangan sampai disia-siakan karena konten kreator belakangan ini adalah sebuah profesi yang cukup menjanjikan ya. Belakangan ini kan karena sosmed tuh makin gencar, jadi konten kreator itu jadi sebuah pekerjaan yang lumayan dilirik. Maka dari itu semoga aja dengan menonton video gue ini kalian jadi bisa tahu nih, bisa dapetin sumber pendapatan yang dari mana aja. Akhir kata juga gue pengen terima kasih banyak buat VinFast Indonesia sudah mempercayakan Koko Driver, sudah meminjamkan 1 unit VinFast VF e34 untuk dipakai warawiri sama bikin vlog on beat. Semoga kedepannya bisa ada kerjasama lainnya dan mungkin ada brand-brand lain yang mau juga gitu kan, bisa juga kontak gue melalui Instagram DM aja atau nanti kita lanjut di
chattingan di WhatsApp aja guys. Dan gue mau share ini ya, pemakaian baterai VF e34 tadi. Untuk finish di 1370 odometernya, start 1337. Jarak tempuhnya 33 kilo. Kemudian pemakaian baterai startnya dari 84, finishnya di 67%. Pemakaiannya 17% baterainya. Nah, sekarang kita cari 1% bisa tempuh berapa kilo. Total trip gue 33 kilo, kita bagi pemakaian baterai 17%. Berarti 1%-nya baterai VinFast VF e34 bisa menempuh jarak kurang lebih 2 kilo sampai 2,1 km tergantung gaya berkendara ya. Sebagai informasi tambahan, tadi mode berkendara yang gue pakai itu comfort mode. Jadi mungkin sedikit lebih boros karena regenerative braking-nya itu mild, kemudian torsinya juga lumayan ngisi, jadi gue cenderung untuk ngegas mulu. Mungkin kalau kalian mau lebih irit lagi, kalian bisa pakai yang eco mode, karena itu regenerative brakingnya strong. Bahkan sometimes gue coba bisa one pedal driving, karena pada saat gasnya kita lepas, regen brakingnya itu kickbacknya sampai berhenti guys, sampai mobilnya melambat banget, hampir berhenti. Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu vlog kali ini. Semoga bisa menghibur, menambah wawasan buat kalian yang nonton. Oh ya, jika kata-kata gue ada yang kurang atau ada yang salah, silahkan langsung koreksi aja di kolom komentar. Dan feel free to share your personal knowledge and experience, supaya kita sama-sama belajar semua. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.